Tuhan yang sudah ada di ruangan ini, mari kita satukan hati, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan itu melimpah di dalam ibadah kita siang hari ini. Datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis engkau bagiku. Ku sembah
Shalom. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Sebab Yesus hidup, maka ada hari esok. Amin. Oleh karena itu saudara-saudara, kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat siang. Selamat Paskah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jangan takut, kata Yesus. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah saudara akan hal ini? Haleluya, Dia Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Mari kita kagumi Dia Allah yang luar biasa. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Mari katakan bersama-sama. Amin. Sungguh tiada lagi, haleluya, kasih seperti ini. Yang harusnya neraka menjadi bagian kita, Dia bawa kita di dalam kerajaan-Nya yang mulia. Kita semua kata kasih Yesus. Amin. Haleluya. Yesus. Mari bersama-sama katakan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada dua. Sampai hari ini Tuhan, sampai kini, haleluya, haleluya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Takkan ada lagi, amin, kasih seperti ini. Sang
ku akui kasih-Mu tiada duanya. Berikan kemuliaan untuk haleluya Yesus, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, syukur buat anugerah-Mu. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup, dan karena Engkau hidup kami punya masa depan. Kamu boleh hidup Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Kami boleh menikmati kuasa kasih anugerah-Mu. Oh haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami boleh merayakan hari ini Paskah, kemenangan-Mu Tuhan dari maut, dan itu berimbas untuk kehidupan kami. Kami juga boleh punya masa depan dan harapan untuk hari esok. Terima kasih, berkati hari ini Tuhan, ibadah ini kami yakin Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah demonstrasi kasih dan kuasa Allah bagi seluruh umat manusia. Tapi sayang, hanya sedikit yang menjawab kasih dan anugerah ini. Dan bersyukurlah, berbahagialah kita, ya saudara dan saya, yang mengimani kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Selamat Paskah, Dia bangkit, Dia hidup, dan memberi kita hidup yang kekal. Berikan kemuliaan untuk Dia. Haleluya, haleluya, amin. Dia sungguh baik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan. Allah penyelamatku, bersama dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan. Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagimu juga. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
Membuat kita menjadi pemenang dan bahkan lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Wah, kita ada jadi pemenang. Iblis akan tertawa ngakak. Yuk, kita satukan hati. Kita akan ulangi lagi dari depan. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Ayo lagi. Amin. Allah
siapa dapat melawan kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salib, Om Chong Yan berkali-kali mengatakan salib adalah kebodohan buat dunia luar. Tetapi salib itu menjadi kekuatan bagi kita. Tanpa salib kita tidak bisa menjadi seperti hari ini. Dan karena salib itulah kita menang. Haleluya, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya yang luar biasa. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. ya Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu
ada Tuhan di samping kami, maka untuk apa kami takut? Ada kasih Tuhan yang tidak pernah lepas dari hidup kami, maka untuk apa kami khawatir? Ada kebangkitan Kristus di dalam jiwa kami, maka mengapa jiwa kami lemah? Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah seluruh kehidupan kami. Batu karang di mana di atasnya kami bangun rumah tangga kami, keluarga kami, masa depan kami. Maka kami teguh Tuhan, bukan karena kami yang kokoh, tapi karena Tuhan yang jadi sandaran kami. Terima kasih karena Tuhan mau mengasihi kami. Terima kasih karena entah bagaimana caranya Tuhan memandang kami cukup berharga untuk mau mati dan bangkit buat kami. Maka ini setiap kami Tuhan sekali lagi datang ke hadapan Allah dengan hati yang terharu, hati yang sadar penuh anugerah, dan hati yang siap mengucap syukur. Tiba saatnya kami duduk diam dekat kaki Tuhan mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan. Pakai hamba-Mu, karena tidak pernah karena kuat gagah manusia, tidak pernah karena hikmat manusia firman Tuhan boleh disampaikan. Oleh karena itu kiranya Roh Kudus sendiri yang membuka pikiran kami, mengubah hati kami menjadi tanah yang subur yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Dan izinkanlah benih itu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam perbuatan nyata kami sehari-hari. Dan kiranya buahnya itu tetap agar dunia bisa melihat ada Yesus dalam hidup kami. Terpujilah nama Allah kami dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Yesus. Mari siap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat semua yang melayani. Terkhusus boleh kasih tepuk tangan buat multimedia sama kameramen yang di belakang layar. Yang kadang-kadang suka dilupakan ya, tapi sibuk setengah mati loh dia. Next gitu. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Boleh kasih salam kanan kiri. Katakan selamat Paskah, selamat Paskah. Senang sekali bisa kembali hadir melayani Bapak Ibu di ibadah Minggu Paskah kedua hari ini. Saya harap Bapak Ibu teman-teman tidak bosan sama saya. Yang udah bosan sama saya boleh angkat tangan. Yang datang dari Jumat Agung boleh angkat tangan. Wes, mantap sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ketinggalan berita, nama saya adalah Chandra Julianto. Sejak dari hari Jumat saya sudah di sini melayani. Puji Tuhan, dan saya harus mengatakan bahwa 3 hari pelayanan ini adalah pengalaman yang sangat memberkati dan sangat menyenangkan. Sungguh terima kasih buat kesempatan pelayanannya. Dan karena ini khotbah terakhir saya, izinkan saya berterima kasih sungguh-sungguh. Pertama-tama kepada Pak Lukas dan juga kepada Ibu Gembala dan kepada tim majelis. Terima kasih sudah menyambut saya dengan hangat di tempat ini. Kepada Pak Iwan yang terus ngajak saya makan. Terima kasih dari Wagini ke Sate Kebo, pokoknya semua kebo lah gitu ya. Juga kepada Pak Oni, Pak Ogi, Pak Seno, Pak Doni, Pak Muji, Yusak, Cilani. Terima kasih banyak buat semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak buat hospitality-nya. Saya sungguh merasakan penyambutan dan kehangatan keluarga dari tempat ini. Dan izinkan saya juga meminta maaf Bapak Ibu, saya rapuh. Saya tidak sempurna, jauh bahkan dari sempurna. Maka rasanya pasti ada perkataan atau perilaku atau respon yang tidak pantas. Maafkan saya. Maafkan saya kalau tempo khotbah saya terlalu cepat. Orang Jakarta kalau ngomong kayak orang nge-rap. Dan maafkan kalau ada bagian khotbah saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Dan hari ini sesuai dengan template khotbah seri saya akan bicara tentang hal terakhir. Yakni tentang kerapuhan atau brokenness.
Dan saya merasa di tengah pengajaran gereja yang seperti berlomba-lomba mewartakan berkat, promosi, kemenangan, kesempurnaan, berita tentang spiritualitas kerapuhan ini mulai hilang. Padahal Alkitab mengajarkan kerapuhan adalah realitas spiritual kita. Kalau ditanya sebenarnya wajah rohaninya orang Kristen kayak apa sih? Rapuh. Wajah rohaninya kita, spiritual kita tuh apa sih? Rapuh. Ini identitas kita sebenarnya. Dan apa sih sebenarnya kerapuhan atau brokenness? Saya menggunakan istilah ini berganti-ganti ya, kadang-kadang brokenness, kadang-kadang kerapuhan. Tetapi dua-duanya sama, menunjuk kepada realitas keberdosaan manusia yang terus bergumul dengan dosa dan terus butuh kasih karunia sekalipun dia sudah, baca bareng-bareng kata terakhir, 2, 3. Bapak Ibu, bertobat tidak lantas menjadikan kita kebal dari dosa, setuju? Kita yang sudah dalam pertobatan tidak otomatis jadi suci. Hari ini saya dibaptis, bukan berarti di hari ini juga saya tidak lagi menginginkan dosa. Faktanya adalah orang Kristen adalah orang yang masih bergumul. Dan kalau kita tidak sadari ini, kadang-kadang kita bisa stres sendiri di tengah perjalanan. Perasaan gue udah jadi Kristen lama, tapi kok masih begini-begini aja ya hidup saya. Padahal faktanya memang realitas spiritualitas kita adalah spiritualitas yang bergumul. Dan saya akan bahas ini. Terutama dari kisah yang disebut tokoh iman par excellence. Kalau bahasa teologinya. Bapaknya orang beriman, siapa? Abraham. Abraham digambarkan oleh Alkitab sebagai kalau ada tokoh iman ya ini, Abraham. Kalau ada raja par excellence, Daud. Kalau ada nabi par excellence, Musa. Kalau ada iman par excellence, ya Abraham. Dan kita akan lihat kisah Abraham dari Kejadian 16 ayat yang ke-1 sampai ke-16. Ini tentang kisah pengusiran Hagar yang pertama. Saya akan bacakan nas ini untuk kita semua. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, belum ganti nama, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga Hagar lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram dan Abram menamai yang dilahirkan Hagar itu Ismail.
Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Bapak Ibu, kisah ini terjadi 10 tahun setelah Abram menerima janji akan keturunan. Ketika pertama kali Abram terima janji keturunan, dia berusia 75 tahun dan istrinya Sarai berusia 65 tahun. Dan sekarang di Kejadian 16, Abram berumur 85, Sarai berumur 75, 10 tahun kemudian. Nah, menurut Alkitab, wujud janji keturunan secara spesifik yang diberikan kepada Abram adalah anak kandung Abram sama Sarai. Tapi kita harus memahami bahwa janji ini adalah janji yang sangat sulit dipercaya. Sebab janji Tuhan ini adalah janji yang melawan hukum biologis. Abram sudah tua, Sarai sudah menopause. Untuk percaya janji semacam ini butuh iman yang besar sekali. Dan ketika Abram menerima janji Tuhan di umur 75, tidak terpikir sama Abram butuh 25 tahun lagi baru itu anak brojol. Oke lah, sekarang saya 75, istri saya 65. Kemungkinannya kecil banget. Ya tapi siapa tahu masih bisa, buru-burulah Tuhan kasih. Nah, dalam kisah Kejadian 16, Abram dan Sarai telah berlomba selama 10 tahun mengusahakan anak menanti janji Tuhan tanpa hasil. Setiap pasangan yang pernah mengalami kesulitan punya anak sadar banget betapa susahnya menunggu dan berusaha selama 1 tahun saja. Selama setahun itu berapa kali tes pack negatif. Selama setahun berapa kali ditanya sama mertua, udah punya anak belum? Udah hamil belum? Belum. Selama setahun rekomendasi dokter mana aja yang udah kita datengin supaya punya anak. Nah ini 10 tahun Bapak Ibu. Hati siapa yang tidak patah, semangat siapa yang tidak patah, iman siapa yang tidak luntur. Akhirnya setelah 10 tahun tanpa hasil, Sarai berinisiatif. Aku ada hamba nih, baiklah hampiri hambaku. Siapa tahu dari dia aku dapat anak. Mungkin dialah yang akan dipakai sebagai saluran janji Allah. Nah, dalam hukum perbudakan zaman dulu, anak budak dengan tuan secara legal milik tuan sama nyonya. Sekalipun dilahirkan oleh budak, karena dia budak si nyonya, anaknya secara legal milik nyonya. Dan inisiatif ini bagus sebenarnya, win-win-win solution. Abram jadi punya keturunan, Sarai terlepas dari beban mental karena gak bisa kasih suaminya keturunan. Hagar juga naik derajatnya. Setidaknya sekarang dia jadi selir, bukan lagi jadi budak. Win-win-win solution. Tapi sebagusnya solusi ini, tetap saja ini inisiatif yang salah Bapak Ibu. Sebab kehendak Tuhan adalah anak kandungnya Abram sama Sarai. Sekalipun ini win-win-win, tetap ini menyimpang dari rancangan Tuhan. Dan parahnya lagi, Abram setuju sama hal ini. Dan disinilah awal mula kesalahan, bola salju kesalahan yang terus bergulir semakin lama semakin besar. Akhirnya Abram menghampiri Hagar dan Hagar mengandung. Sang hamba yang punya kuasa mulai memandang rendah nyonyanya. Sang nyonya kaget karena rencananya tidak berjalan. Seharusnya saya manfaatkan si hamba supaya saya bisa dapat anak dan kebahagiaan saya lengkap. Tidak terfikir bahwa si hamba malah akan merendahkan saya. Akhirnya mulailah pertikaian yang sangat melelahkan antara Sarai dan Hagar. Dan akhirnya siapa yang disalahkan di tengah pertikaian ini? Abram. Berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Lah yang kasih siapa? Yang inisiatif siapa? Yang disalahkan siapa? Sampai Tuhan dibawa-bawa. Kiranya Tuhan yang menjadi hakim antara aku dengan engkau. Tuhan tidak diberikan waktu ketika Sarai berinisiatif, tapi begitu menuding Abraham, Tuhan dibawa-bawa. Sampai di sini, di titik cerita ini, kisahnya Abram, Sarai, dan Hagar itu udah seperti benang kusut. Udah gak tahu lagi siapa yang salah. Dan yang lebih parah, udah gak tahu lagi bagaimana cara menguraikan benang kusut ini. Ini adalah salahnya Sarai dong. Siapa suruh dia berinisiatif di luar janji Tuhan? Enggak dong, ini salah Abram. Kan yang terima janji Abram, kepala keluarganya Abram. Siapa suruh juga dia setuju? Tunggu dulu, ini salah Hagar. Siapa suruh juga dia ngenunjak sama nyonyanya? Tahu kan dia hamba. Atau jangan-jangan semuanya salah di sini. Tidak mungkin saling pukul seorang diri kan Bapak Ibu.
Situasi benang kusut hanya mungkin terjadi karena ada kontribusi semua pihak. Atau mungkin ini salah Tuhan. Siapa suruh Tuhan kasih janji yang ngadi-ngadi? Dikira nggak susah apa percaya janji kayak gitu di usia 75? Pasangan tua yang udah mati haid dijanjikan anak. Salah Tuhan kali. Kan begitu ya, ketika semuanya sudah berantakan, Tuhan pun ikut disalahkan. Satu yang pasti Bapak Ibu, di titik cerita ini, kondisi sudah hancur berantakan. Sebegitu parahnya sampai orang yang ada di tengah situasi udah gak sanggup lagi menyelesaikan situasi ini. Bola salju masalah sudah bergulir menjadi terlalu besar melebihi kapasitas orang untuk menyelesaikannya. Dan apa insting pertama manusia berdosa ketika dihadapkan kepada situasi kacau yang ada di luar kuasanya? Kabur. Lari dari masalah. Dan itu yang terjadi sama Abram, Sarai, dan Hagar. Ketemu benang kusut, mereka yang buat, mereka gak bisa menyelesaikan, ketiganya kabur. Ketiganya lari. Abram menyerah di bawah tekanan istrinya dan akhirnya mengembalikan Hagar sebagai hambanya Sarai. Hambamu sekarang di bawah kekuasaanmu. Sarai pun menyerah terhadap kebencian hatinya sendiri dan akhirnya menindas Hagar. Hagar pun ikut menyerah dan literally dia kabur dari kemahnya Abraham. Betul-betul benang kusut, semua berkontribusi, gak ada yang mau bertanggung jawab, semuanya memilih jalan yang mudah. Capek gua, lu urus deh. Sebel gua tindas. Kesel gua kabur. Dan di tengah-tengah semua keegoisan ini, ada satu pribadi yang paling dilupakan. Si janin bayi yang dalam kandungan Hagar. Siapa yang ingat sama dia? Abram tidak peduli bahwa dengan mengembalikan Hagar ke Sarai, dia sebenarnya sedang menolak anaknya sendiri. Sarai tidak peduli bahwa dengan menyiksa Hagar, dia sedang menyiksa anak legalnya sendiri. Dan Hagar tidak peduli bahwa dengan berlaku kurang ajar dan kabur dari kemah Abraham ke padang gurun, dia sedang meresikokan nyawa anaknya. Satu-satunya yang tidak bersalah dan tidak berkontribusi kepada benang kusut menjadi korban yang paling parah. Siapa yang peduli sama Ismail? Tuhan yang peduli. Ketika ketiganya kabur, lihat apa yang dilakukan Tuhan berikutnya. Malaikat Tuhan menjumpai hamba yang kabur ini. Sementara Abram berkata, aku kembalikan. Sarai berkata, aku tindas. Hagar berkata, aku kabur. Tuhan berkata, aku cari dan aku jumpai. Inilah Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu. Tuhan yang tidak lari dari masalah yang kita buat. Tuhan yang menyelamatkan kita dari kebodohan kita sendiri. Tuhan yang membereskan benang kusut yang kita ciptakan sendiri. Dan atas tindakan Tuhan ini, Hagar menanggapi dengan pujian. Engkaulah El Roi, bukankah di sini telah kulihat dia yang telah melihat aku. Kita harus ingat Bapak Ibu bahwa yang Tuhan cari di padang gurun adalah hamba yang kabur. Budak yang kabur. Pada zaman itu siapa yang mau repot-repot menelusuri padang gurun buat cari budak? Maka ketika Hagar kabur dengan satu pikiran bakal mati udah, ya udahlah. Daripada mati disiksa sama nyonya dalam kemah, lebih baik mati di luar kekeringan di padang gurun. Betapa sepinya hati yang menyadari bahwa keberadaannya tidak berharga sama sekali, sampai-sampai kalau dia kabur gak ada yang mau nyari. Itu Hagar. Betapa sedihnya jiwa yang menyadari bahwa kematiannya tidak berarti apapun bagi siapapun. Tapi Tuhan melihat hamba yang kabur ini. El Roi, Allah yang bahkan melihat hamba sepertiku. Udah gak dilihat lagi saya ini. Saya ini kan, maaf kata, saya ini kan rahim yang dipakai dan dibuang. Sudah selesai. Udah sampah. Tapi Tuhan melihatku. Dan fakta bahwa Allahnya Israel, namanya El Roi pertama kali disebutkan oleh hamba perempuan Mesir, itu menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Tuhan. Karena yang dia cari bukan hamba saja, tapi hamba orang Mesir. Demikianlah Kejadian 16 dibuka dengan kesalahan manusia, kesalahannya Abram, Hagar, dan Sarai, dan ditutup dengan kasih karunia Allah.
Kejadian 16 adalah kisah kerapuhan iman par excellence Abram dan kisah anugerah Allah. Nah, selepas dari kejadian 16 kita lihat ada kemajuan dalam kisah hidup 3 tokoh ini. Pasal 17. Pasal 17 bilang Abram diubah namanya menjadi Abraham. Sarai diubah namanya menjadi Sarah. Sunat sebagai tanda perjanjian diadakan. Jadi dari kejadian 16 ada kemajuan nih. Oke, sekarang mereka udah gak lagi benang kusut, ada kemajuan. Pasal 18 Tuhan menampakkan diri, diulang lagi janji keturunan. Diteguhkan lagi. Pasal 19 kejadian Sodom dan Gomora di mana Abraham bernegosiasi, doa, bersyafaat buat Sodom dan Gomora. Pasal 20 Abraham dan Sarah dimuliakan oleh Abimelek. Makin lama trajektorinya makin bagus. Dan akhirnya pasal 21 Ishak lahir. Janji Tuhan digenapi. Jadi kita lihat selepas kejadian El-Roi, Allah betul-betul menggenapi janjinya. Dan kisah kelahiran Ishak itu ditutup dengan pernyataan Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ini adalah permainan kata-kata yang menunjukkan ucapan syukur. Sarah yang tadinya jadi bahan tertawaan karena mandul, sekarang dibuat tertawa bahagia oleh Allah. Dan orang-orang yang dulu menertawakan Sarah, sekarang ikut tertawa bahagia bersama dengan dia. Indah sekali kisahnya. Tapi betapa kagetnya kita ketika kalau kita baca kisah berikutnya, setelah Ishak lahir, setelah pernyataan syukur Sarah ini adalah pengusiran Hagar yang kedua. Belum juga pasal berganti. Masih di pasal 21 yang sama setelah kelahiran Ishak, Hagar dan Ismail terusir lagi karena Sarai. Dan yang lebih parahnya lagi, polanya sama persis dengan kejadian 16. Dimulai dari keluhannya Sarah. Berkatalah Sarai kepada Abram, sama di pasal 21. Berkatalah Sarah kepada Abraham. Namanya doang ganti, sama. Lalu disetujui juga sama Abraham. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu di bawah kekuasaanmu. Lalu di pasal 21 kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Lalu diteruskan lagi dengan perginya Hagar ke padang gurun. Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Setelah semuanya berubah dan janji digenapi, gak ada yang berubah. Seperti roda yang berputar kembali ke tempat yang sama dan ini membingungkan sekali. Apakah orang ini gak belajar apa-apa? Setelah peristiwa El-Roi, setelah Allah memberkati mereka, setelah janji keturunan digenapi, masihkah Sarah, Abram dan Hagar orang yang sama? Apakah cuma namanya doang yang diganti tapi karakternya sama? Apakah Sarah di dalam tetap Sarai? Apakah Abraham di dalam tetap Abram? Kenapa enggak ada yang berubah? Dan di tengah semua situasi ini tetap yang berkasih karunia adalah Allah. Dan bahkan lebih dari itu, kalau kejadian 16 mencatat Allah melihat El-Roi, sekarang ditambahkan Allah mendengar. Engkaulah El-Roi, dia yang telah melihat aku, Allah telah mendengar suara anak itu, kata pasal 21. Jadi kalau kita lihat perjalanan bapaknya orang beriman, kalau kita melihat perjalanannya Abraham dari kejadian 16 terus ke belakang, rupanya kisah hidup iman par excellence ini adalah kisah kerapuhan manusia yang terus rapuh dan anugerah Allah yang terus beranugerah. Dia sudah berubah nama, dia sudah terima janji Allah, tapi tetap dia rapuh. Dan kalau kita lihat kehidupan tokoh Alkitab yang lain, kita bisa melihat kerapuhan yang sama. Kisah Adam dan Hawa yang malah ingin jadi seperti Allah. Kain yang cemburu dan membunuh Habel, Nuh yang mabuk dan telanjang, Yusuf yang dibuang saudara-saudaranya, bangsa Israel yang begitu bebal di padang gurun. 40 tahun, pola hakim-hakim yang tobat kumat terus menerus. Raja-raja yang terus menyembah berhala. Kalau kita baca Alkitab dari awal sampai akhir Pak, gak ada satupun tokoh di Alkitab yang tidak rapuh. Kalau demikian halnya, maka sebenarnya spiritualitas kita adalah spiritualitas yang bergumul.
Faktanya Pak, Bu, sekalipun saya sudah bertobat, kerohanian saya tuh masih berantakan di sana sini. Faktanya saya tidak kudus setiap saat. Diam-diam saya berdosa, lebih parah diam-diam saya menyukai dosa, diam-diam saya berharap saya masih bisa berdosa. Faktanya adalah sama seperti Abraham, Sarah, dan Hagar, setelah mengecap berbagai anugerah Allah, saya tetaplah anjing yang kembali ke muntahannya, tetap babi yang kembali ke kubangannya. Saya adalah manusia yang belum jadi, Bapak Ibu. Tidak peduli berapa lama saya sudah jadi Kristen dan melayani Tuhan, tidak peduli separ excellence apa iman saya tetap pengemis kasih karunia yang butuh juru selamat di setiap langkah. Saya butuh juru selamat bukan cuma di awal pertobatan, Pak. Di setiap langkah sampai akhir saya butuh juru selamat. Titik perbedaannya bukan sekarang di saya yang jadi putih. Titik perbedaannya ada di Allah yang karena kasih karunia memandang saya sebagai putih sekalipun faktanya saya masih hitam. Titik perbedaannya ada di Roh Kudus yang sekarang mengerjakan yang putih di dalam kehidupan saya yang hitam. Makanya kita sebut semua karakter baik, semua karakter Kristus yang ada dalam hidup kita adalah buah roh. Karena yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Dalam bukunya Messy Spirituality, Mike Yaconelli itu menulis demikian. Menerima kenyataan dari hidup kita yang hancur dan bercela adalah permulaan kerohanian. Bukan karena kerohanian akan menghilangkan celah dan noda kita, tapi karena akhirnya kita melepaskan pencarian akan kesempurnaan. Dan sebagai gantinya mencari Allah. Dia yang hadir di tengah carut marut hidup kita. Kerohanian bukan soal kehidupan yang tertata rapi dan indah, tapi soal Tuhan yang terus hadir di tengah berantakannya hidup kita yang tidak sempurna. Kenapa Mike Yaconelli bilang menerima realitas hidup kita yang hancur dan bercela adalah permulaan kerohanian? Karena hanya di atas kejujuranlah spiritualitas yang otentik bisa dibangun. Kerohanian yang otentik itu dimulai ketika kita berani dengan jujur mengakui, saya tidak mampu, tolong saya Tuhan, tolong saya jemaat. Saya kecil dan lemah, tolong saya Tuhan, tolong saya jemaat, saya akan jatuh lagi. Jadi tolong saya Tuhan dan tolong saya jemaat. Wujud spiritualitas Kristen bukan kesempurnaan, tapi pengakuan akan kelemahan dan keberserahan. Kita bisa melihat ini dalam contohnya Rasul Paulus. Di 1 Korintus 15 ayat 9, ditulis 1 Korintus ini ditulis kurang lebih tahun 53 dalam perjalanan misi Paulus yang ketiga. Paulus bilang ini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. 9 tahun kemudian Efesus ditulis, di tahun ke-62 dari dalam penjara ditulis kitab ini. Dan Paulus yang sama bilang, kepadaku yang paling hina dari antara segala orang kudus. 3 tahun kemudian di tahun 65, 2 tahun sebelum dia mati martir, dia tulis 1 Timotius dan di dalamnya dia bilang, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Siapa yang berani bilang ke hadapan Rasul Paulus, engkau tidak kudus dan masih rapuh? Ini Rasul yang menulis sepertiga perjanjian baru Bapak Ibu. Ini Rasul yang sedemikian hebatnya dalam pengalaman rohani sampai ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus kata 2 Korintus. Dan ia mendengar kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada manusia. Ini Paulus. Tapi Paulus yang sama hidup berdasarkan ilmu padi. Semakin berisi semakin merunduk. Semakin dalam dia dengan Tuhan semakin sadar dia rapuh. Di awal dia bilang saya paling hina dari semua rasul. Paling hina di antara semua orang kudus. Paling berdosa di antara seluruh dunia. Semakin lama semakin sadar betapa rapuhnya dia. Betullah kalau demikian bahwa wujud spiritualitas kekristenan adalah spiritualitas yang bergumul. Kalau kita bawa ini ke dalam ranah kehidupan bergereja, maka ini akan mengubah sama sekali cara kita berelasi kepada satu sama lain. Sebab akhirnya kita menyadari bahwa isi gereja adalah orang-orang yang masih sakit.
Kalau kita percaya bahwa spiritualitas kita adalah spiritualitas yang rapuh dan masih bergumul, akhirnya kita sadar bahwa kita semua adalah orang berdosa yang diselamatkan, orang selamat yang masih berdosa. Ada di tengah-tengah kita ini. Apakah kita selamat? Ya. Tapi apakah kita masih berdosa? Ya. Apakah kita masih berdosa? Ya. Tapi apakah kita sudah diselamatkan? Ya. Tidak ada dari kita, termasuk saya yang bicara dari balik mimbar, yang sudah jadi. Kita semua masih dalam proses. Kalau demikian, gugurlah semua standar dan ekspektasi kesempurnaan yang tidak pada tempatnya. Hilanglah kita berpikir bahwa gembala sidang model Engkong Lukas harus jadi Superman setiap saat. Yang lahir akhirnya adalah penerimaan. Yang lahir akhirnya adalah empati. Maka ketika saya melihat sesama pengerja jatuh ke dalam dosa, saya tidak berani menghakimi. Sebaliknya, sebisa mungkin saya akan mengeluarkan tangan. Kenapa? Karena saya tahu persis susahnya bergumul dengan dosa. Saya yang paham betul sulitnya menjalani kerohanian. Karena saya sendiri pernah jatuh. Dan sangat mungkin saya juga akan jatuh ke depan. Dan ketika saya jatuh, saya tahu saya butuh bantuan sesama pengerja yang mengulurkan tangan membantu saya. Sekarang mungkin giliran saya yang mengangkat dia. Mungkin besok giliran dia yang mengangkat saya. Dan inilah gereja yang sehat Bapak Ibu. Di dalam kesadaran kita semua rapuh. Di dalam penerimaan kerapuhan satu sama lain. Bapak Ibu, kita memberi makan orang kelaparan bukan karena kita punya banyak makanan, tapi karena kita tahu rasanya lapar, betul? Kita memberi bantuan kepada yang membutuhkan bukan karena kita sudah punya banyak, tapi karena kita tahu rasanya sendirian, kita tahu rasanya nggak ada yang nolong, kita tahu rasanya susah. Maka dalam cara yang sama kita memberi anugerah penerimaan kepada sesama kita yang jatuh ke dalam dosa. Bukan karena kita sudah kudus sempurna, tapi justru karena kita tahu rasanya bergumul di dalam dosa. Bapak Ibu, saya tidak sedang membenarkan atau mewajarkan dosa. Dosa tetap dosa. Yang ingin saya wajarkan adalah pengakuan dosa dan permintaan tolong. Yang ingin saya wajarkan adalah pengampunan dan penerimaan. Gereja tidak boleh alergi dengan pengakuan dosa. Gereja tidak boleh sulit memberikan penerimaan dan pengampunan. Karena faktanya kita butuh dukungan satu sama lain untuk dapat bertahan sampai akhir. Tapi dukungan tidak mungkin diberikan di gereja yang alergi terhadap kelemahan dan kesalahan. Di dalam gereja yang menolak kegagalan dan cepat-cepat menghakimi dosa, pada akhirnya dosa tidak akan pernah diakui. Akhirnya ketika kita jatuh ke dalam dosa dan kegagalan, kita akan lebih memilih untuk bergumul sendirian, gak ada yang perlu tahu. Kita akan bertopeng tetap datang ke gereja, baik semua puji Tuhan luar biasa. Di rumah menangis, gak ada yang tahu. Di dalam hati menderita, gak ada yang tahu. Kenapa gak ada yang tahu? Karena takut kalau dibuka ini akan jadi senjata untuk menyerang saya dan menolak saya. Maka lebih baik bergumul sendirian daripada dihakimi bareng-bareng. Dan ketika itu terjadi, disitulah baru seseorang betul-betul jatuh. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang jatuh ke dalam dosa yang langsung parah. Dosa itu slippery slope, udah kayak perosotan. Pelan-pelan dia turun. Dosa besar pasti dimulai dari dosa kecil yang dibiarkan semakin lama tanpa pengakuan. Sehingga akhirnya bergulir seperti bola salju, udah kayak kisah yang tadi. Dan ketika akhirnya sudah menjadi terlalu besar dan hancur, disitulah baru dosa itu ketahuan. Dimulainya bukan di situ Bapak Ibu, dimulainya dari dosa yang kecil ini. Dosa yang kecil ini bisa dicegah menjadi dosa yang besar kalau saja dia punya tempat yang aman untuk datang, tolong saya. Saya sedang bergumul di sini. Saya rasanya sudah mulai hambar dalam pernikahan. Tolong Bapak. Adakah pertolongan buat saya? Karena saya rasanya sudah mulai malas datang ke gereja. Kalau pengakuan ini tidak disambut, tapi dihakimi. Wah, kamu gimana kamu? Kamu pelayan, gimana kamu pengerja? Kurang doa. Makanya datang ibadah doa. Selesai Pak.
tidak akan ada pengakuan yang kedua. Lama-lama hilang betul. Jadi penting sekali bagi kita untuk mendasarkan pelayanan kita di atas kesadaran akan kerapuhan. Di dalam kerapuhanlah akhirnya kita menyediakan tempat aman bagi orang Kristen yang rapuh untuk membuka topeng dan menjadi jujur dalam pergumulan mereka. Akhirnya kita memberikan ruang pengampunan dan penerimaan yang besar di mana pengakuan dosa tidak mendatangkan kritik atau cemooh melainkan pelukan dan dukungan. Dan di dalam ruang aman inilah baru seseorang bisa berubah. Sebab dia diizinkan gagal, diizinkan lemah, diizinkan meragu, diizinkan bertanya. Baru akhirnya dia berubah. Dan saya percaya gereja yang berani merapuh seperti ini adalah gereja yang dibutuhkan oleh dunia sekarang. Gereja yang merapuh, di sanalah kesaksian gereja paling kuat berbicara. Ingat, yang membuat pelayanan Yesus efektif bukan kesempurnaan hidupnya Yesus, tapi kerapuhannya. Maaf Bapak Ibu, Alkitab kita tidak pernah melihat Yesus sebagai sempurna. Dia lahir di kandang domba, dia mati di kayu salib. Di tengah-tengah hidupnya, dia tidak punya tempat meletakkan kepala, dituding pelahap dan peminum, ditolak, dikucilkan, diragukan, hendak dibunuh berkali-kali, disangkal oleh murid yang satu, dihianati, dijual oleh murid yang lain. Gak ada yang sempurna dari hidup Yesus. Apa yang keren dari Yesus? Brokenness-nya doang yang dia punya, kerapuhannya doang yang dia punya. Bahkan ketika Yesus bangkit di dalam tubuh kemuliaannya pun tidak sempurna. Sebab di dalam tubuh kemuliaannya masih ada luka kematian. Makanya Thomas bisa mencucukkan jari ke dalam bekas paku. Tubuh kemuliaan yang masih berlubang paku Bapak Ibu. Tubuh kemuliaan yang masih rapuh, kebangkitan di dalam kerapuhan, kebangkitan yang tidak menghilangkan kerapuhan. Tapi justru kerapuhan ini yang membuat Yesus bisa jadi sahabat orang berdosa. Kerapuhan ini yang membuat Zakeus, gembongnya pemungut cukai, mau duduk semeja bahkan naik ke atas pohon ingin melihat rabi yang ini. Rabi yang berbeda ini. Pendosa menyukai Yesus karena mereka melihat di mata Yesus kerapuhan hidup yang sama yang ada di hidup mereka. Akhirnya ada juru selamat yang tidak menghakimi tapi memahami. Yesus tahu persis hati saya, karena kami hidupnya sama. Kalau dia hidup di kandang domba, hidupku juga tidak seideal itu, sama. Dan dalam cara yang sama, gereja bisa menjadi saksi bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita paham apa itu kelemahan, kegagalan, penolakan, kesepian, penghinaan, dan frustrasi. Kesaksian gereja efektif bukan karena kesaksian itu lahir dari kesempurnaan, melainkan karena kesaksian itu lahir dari kerapuhan. Jadi saudara-saudariku, lepaskan dirimu dari tuntutan kesempurnaan yang tidak manusiawi. Berhenti berpikir bahwa kesalahanmu akan mempermalukan Tuhan. Berhenti berpikir satu dosa bisa menegasi semua keselamatan. Berhenti berpikir hanya kesempurnaan yang akan diterima Allah. Percayalah bahwa dosamu tidak sedahsyat itu sampai seluruh kerajaan Allah dan pelayanan runtuh karenanya. Percayalah bahwa kamu tidak sehebat itu sampai satu dosamu mampu mencemari reputasi Allah. Percayalah, anugerah lebih kuat. Jadi kalaupun kita berdosa, tidak perlu malu untuk kembali. Kita bukan pendosa pertama, kita bukan pendosa terakhir, kita bukan pendosa satu-satunya. Dan sama seperti kita diselamatkan oleh kasih karunia di awal pertobatan, maka sekarang di tengah pertobatan, kasih karunia yang sama masih berlaku. Kondisimu yang berantakan, yang penuh pergumulan, yang jauh dari rohani, yang sudah malas sama Tuhan dan gereja, yang menyukai dosa, adalah kondisi yang paling tepat bagi kasih karunia Allah. Tentu ada standar dan ekspektasi bagi kita yang sudah bertobat dan sudah tahu kebenaran. Tapi standar dan ekspektasi bagi kita bukan jadi sempurna. Melainkan untuk semakin menyadari kita butuh juru selamat seperti si Paulus.
Semakin bertobat, semakin sadar kerapuhan, semakin bersandar kepada Allah, semakin dia menggantungkan seluruh hidupnya kepada Sang Juru Selamat dan kepada kasih karunia Allah. Dan sebagaimana kita memandang diri sendiri dalam kacamata kerapuhan, hendaklah kita pakai kacamata yang sama untuk melihat satu sama lain. Tidak ada penghakiman. Sebab di mata dia yang merapuh, saya melihat kerapuhan yang sama seperti saya. Saya tidak berani menghakimi pilihan dia yang salah. Karena saya paham kepedihan yang ada di balik pilihan itu. Dia tidak berbeda dengan saya. Kejatuhan dia dengan kejatuhan saya tidak berbeda. Maka saya tidak akan memperlakukan dia berbeda, saya tidak akan memperlakukan dosa dia berbeda. Sebagaimana saya bukan pendosa pertama, dia juga bukan. Maka kenapa saya harus menghakimi dia, sementara sebenarnya saya melihat diri saya dalam diri dia loh. Itu yang harus kita miliki. Dan akhirnya kita mampu mengasihi seorang lain, seperti kita mengasihi diri sendiri ketika kita sadar sama kerapuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang melihat satu sama lain dalam kacamata kerapuhan, siapa yang pertama harus kita lihat sebagai rapuh dan butuh penerimaan dan dukungan? Dalam konteks gereja, yang pertama harus dilihat sebagai rapuh itu pemimpin gereja, Bapak Ibu. Gembala sidang, majelis, ketua komisi, dan semua jajaran pemimpin. Sadari bahwa mereka itu bukan Tuhan, Bapak Ibu. Dan mereka tidak mungkin jadi Tuhan. Maka stop tuntut mereka jadi Tuhan. Mereka rapuh Bapak Ibu, maka izinkan mereka merapuh. Izinkan mereka salah dan beri ruang untuk bertumbuh dari kesalahan. Ini saya curhat personal nih Bapak Ibu nih ya. Terkadang nih Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, yang kami bisa berikan itu cuma pelayanan yang nilainya 50. Tapi Bapak Ibu sekalipun 50, itu sudah 100% yang bisa kami berikan. Terkadang itu sudah yang terbaik yang sanggup kami produksikan. Yang 50 itu menghabiskan 100% waktu kami. Menghabiskan 100% energi kami terkadang. Kadang-kadang kami pun tidak puas dengan pelayanan yang kami berikan. Tapi Bapak Ibu tangan cuma 2, badan cuma 1, waktu cuma 24 jam dan energi cuma 100%. Andaikan kami maha kuasa, maha hadir dan maha tahu. Tapi sayangnya kami rapuh. Dan karena kami rapuh, pelayanan yang kami berikan kadang-kadang pelayanan yang sama rapuhnya. Maka dalam kondisi yang rapuh ini, ampunilah kami, Bapak Ibu. Jangan buru-buru bilang pelayanan ini jelek, lebih baik saya pindah ke gereja lain. Ampunilah kami. Terimalah kami. Dukunglah kami. Bantulah kami. Karena terkadang pelayanan itu sungguh-sungguh melelahkan. Terkadang 100% hanya bisa memproduksi nilai 50. Tapi janganlah lihat yang 50, lihatlah yang 100% itu Bapak Ibu. Percayalah di balik layar kami sudah mengusahakan sebaik mungkin. Curhat. Tapi itu kenyataannya. Maka jadilah sahabat dan bahkan penopang kami di momen kelemahan ini. Dan Bapak Ibu pengerja dan pelayan, hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus melihat satu sama lain dengan kacamata kerapuhan yang sama. Saya paham sekali kadang-kadang kita gregetan banget sama satu sama lain sesama rekan pengerja. Telat mulu. Ini orang disuruh komitmen susah mulu. Kadang-kadang kita begitu. Saya paham sekali Bapak Ibu. Curhat. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kadang suka mengeluh pelayanan tuh capek, pelayanan tuh sibuk, percayalah rekan pengerja kita juga merasakan capek dan sibuk yang sama. Kita satu perahu. Gelombang yang satu dirasakan semua. Putaran yang satu dirasakan semua. Badai yang satu dirasakan semua. Dalam kondisi yang demikian, gak ada gunanya berkata saya lebih mabuk laut daripada kamu. Atau berkata saya lebih terhempas gelombang dibanding kamu. Bukankah bergumul bersama lebih baik? Bukankah mengarungi badai bersama lebih baik? Entah yang satu ada di depan kapal dan lebih basah karena gelombang, atau yang lain ada di belakang dan lebih oleng karena kena angin,
Satu perahu Bapak Ibu. Maka di momen kerapuhan, ulurkanlah tangan pertolongan. Di momen kerapuhan dan kelemahan dan kesalahan, disitulah kita justru harus lebih menjadi saudara setubuh. Disitulah kita harus menjadi rekan bergumul bersama. Ingat, sekarang dia mungkin rapuh, besok mungkin kita yang rapuh. Kita selalu butuh satu sama lain. Itu wujud spiritualitas kita. Dan demikianlah saya tutup satu rangkaian khotbah seri saya dengan pesan akan kerapuhan. Di akhir dari yang akhir ini Bapak Ibu, izinkan saya mereview seluruh khotbah seri saya dari awal. Kita sekarang hidup di masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Masa antara ini disebut juga masa penantian. Sebab memang kita sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Namun di masa penantian ini kita tidak diizinkan menunggu secara pasif. Sebaliknya kita diminta untuk turut dalam mengerjakan misinya Allah. Dan apa itu misinya Allah? Ada 4 poin. Yang pertama adalah menyampaikan kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang anugerah. Apa wujud nyata anugerah? Penerimaan. Dan di mana penerimaan itu harus ditunjukkan? Di dalam gereja yang berani merapuh sebagai saksi Kristus. Terima kasih sekali lagi buat gereja Isa Al-Masih Kudus yang telah menyambut saya dan berkenan mendengarkan saya. Sungguh satu sukacita dan kehormatan bisa melayani Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, di akhir pelayanan 4 khotbah 3 hari Jumat Agung, Sabtu Suci dan Minggu Paskah ini, izinkanlah hamba-Mu berdoa. Pertama untuk gereja Isa Al-Masih Kudus. Izinkanlah hamba-Mu memberkati gereja ini. Pimpin terus gereja ini Tuhan, ke dalam rencana-rencana ke depan. Tempatkan visi-Mu di dalam hati gereja ini. Berikan tujuan yang clear kepada gereja ini. Sehingga gereja ini setiap hari bergerak maju berkontribusi kepada satu goal yang jelas. Dan izinkan goal itu lahir dari Allah sendiri. Kedua, izinkan hamba-Mu berdoa untuk Pak Lukas, gembala sidang kami. Kesehatan yang kami minta Tuhan. Umur panjang yang kami minta. Kasih setia Tuhan berlimpah dalam hidup beliau. Dan kasih sayang kami melimpah kepada beliau. Selama Tuhan mau pakai, izinkanlah beliau melayani. Izinkanlah teladan beliau berakar di hati kami. Dan izinkanlah sosok beliau yang memecut kami. Setiap kali kami merasa ingin lemah dan mundur. Ketiga, izinkanlah hamba-Mu berdoa untuk majelis, pengerja, dan pelayan gereja ini. Izinkan mereka mengasihi satu sama lain Tuhan. Menerima satu sama lain, dan berani merapuh di depan satu sama lain. Bagaimanapun mereka saudara. Kepada siapa lagi mereka harus minta tolong kalau bukan kepada saudara. Maka izinkan ada kejujuran yang terbuka di dalam tubuh majelis pengerja dan pelayan. Izinkan ada penerimaan dan sambutan dan dukungan. Izinkan ada kasih sayang. Dan izinkan mereka menempatkan satu sama lain di atas kepentingan diri sendiri. Dan terakhir, izinkan hamba-Mu berdoa buat jemaat di tempat ini. Tuhan yang kenal jiwa kami. Tuhan yang tahu hidup kami.
terbuka kami di hadapan Allah. Maka untuk apapun yang jadi pergumulan jemaatmu, kiranya Tuhan yang dengar, kiranya Tuhan yang jawab. Dan lebih dari sekedar penyelesaian masalah, izinkan hamba-Mu mendoakan iman percaya, iman yang teguh, penyembahan yang teguh, pengabdian yang teguh. Izinkan masalah apapun yang terjadi menjadi alat prosesnya Tuhan. Sehingga melalui setiap masalah bukan cuma solusi yang didapat, tapi ada karakter Kristus yang keluar dari setiap masalah itu. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang dipercayakan. Dan izinkan di akhir hamba-Mu mengembalikan segala pujian kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang mati dan bangkit buat kami. Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Soli Deo Gloria. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kami atas nama Gembala Rohaniawan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Chandra Yulianto dari Jakarta yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan mulai dari ibadah Jumat Agung, Sabtu KKR, dan Paskah pertama dan kedua pada siang hari ini. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Mohon untuk memperhatikan beberapa penekanan dalam warta jemaat. Yang pertama diingatkan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu untuk jangan lupa nanti sore jam 3 membawa anak-anak untuk mengikuti ibadah Paskah seksi KAA. Sekali lagi nanti sore jam 3 di tempat ini diadakan ibadah Paskah untuk anak-anak sekolah minggu. Lalu yang kedua, diingatkan kepada kita semua, teristimewa kepada para pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir besok hari Senin jam 7 malam dalam ibadah atau persekutuan doa malam yang diadakan sebulan sekali dan besok Senin jam 7 malam. Mohon hadir untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Lalu yang tidak kalah pentingnya nanti hari Rabu besok tanggal 12 di tempat ini atau di gereja kita akan diadakan konser musik dari STT Abdiel Ungaran. Hari Rabu jam 6 sore. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat kita nikmati berkat Tuhan dalam konser musik ini dari STT Abdiel Ungaran. Sekali lagi pada hari Rabu besok jam 6 sore. Itu saja informasi yang kami tekankan dalam warta jemaat. Untuk info selengkapnya, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam warta jemaat. Lalu berikutnya kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, kalau ada bisa bangkit berdiri untuk kami kenal dan nanti disambut oleh Bapak Ibu Majelis. Ada bisa bangkit berdiri yang di bawah maupun yang di balkon. Atau mungkin sudah pernah hadir tapi belum sempat kami sambut, boleh untuk ikut bangkit berdiri. Sudah pernah datang di waktu-waktu yang lalu tapi belum sempat kami sambut, juga bisa bangkit berdiri. Ya. Baik, yang berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang berhari ulang tahun. Dari hari Senin sampai hari Minggu ini, dari tanggal 3 sampai tanggal 9. Kalau hadir, tadi pagi sudah ada yang hadir, kalau ini dalam ibadah ini hadir silakan untuk bangkit berdiri, untuk kita doakan dan diberikan souvenir dari gereja. Ada, oke. Iya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah berhari ulang tahun waktu-waktu kemarin. Silakan dari bulan Januari sepanjang tahun ini. Yang kebetulan berhari ulang tahun tapi waktu ulang tahunnya tidak hadir di gereja. Dan kalau kebetulan hadir, silakan bangkit berdiri.
untuk menerima souvenir dari gereja. Silakan, yang di atas juga ada. Ya baik, mari Bapak Ibu Saudara kita dukung doa untuk saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus kami membawa saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun. Tuhan, Engkau sudah menyertai di dalam kehidupan mereka. Perjalanan bersama dengan Tuhan, melewati berbagai situasi dan musim dalam kehidupan mereka. Kami percaya ada banyak situasi yang terjadi, tapi lepas dari semuanya itu, kalau saudara-saudara kami boleh ada hingga pada hari ini, semuanya itu membuktikan kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan sudah memberkati mereka secara pribadi, memberkati keluarga mereka, bahkan memberkati dalam segala aktivitas kehidupan mereka. Tentu ada banyak cerita, ada banyak kisah di mana Tuhan menolong di dalam sepanjang tahun yang sudah mereka lewati bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari spesialmu dalam pekan ini, kiranya engkau menerima semua yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan boleh tinggal dan bersemayam dan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Hiduplah sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan, maka engkau akan menerima perwujudan janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga. Sekali lagi kami bersyukur bersama saudara kami yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Terima kasih Bapa. Demikian pula Tuhan, pada siang hari ini kami membawa saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh mereka. Mereka yang sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Apapun kelemahan tubuh yang sedang mereka alami, apapun sakit penyakit yang sedang mereka alami, Bapa di surga, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak berubah kuasanya dan tidak berubah kasih-Nya, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab itu kiranya Engkau melawat saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memulihkan mereka, bahkan Tuhan menyembuhkan mereka. Apapun sakit penyakit dan kelemahan tubuh yang mereka derita, yang sedang mereka alami, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan itu semua. Engkau sanggup memulihkan mereka. Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk semua sarana medis yang mereka gunakan, obat-obat yang mereka konsumsi, ataupun terapi-terapi khusus yang mereka jalankan sebagai bagian dari proses kesembuhan mereka. Kiranya Tuhan mengurapi itu semua, sehingga menjadi alat dan sarana di tangan Tuhan untuk memulihkan kehidupan mereka, untuk memberikan mereka kesembuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan sembari mereka menantikan pertolongan Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kiranya mereka tidak lemah, tidak putus pengharapan, tapi mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Mereka terus berharap, mereka terus percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan punya cara yang terbaik dalam menolong dan memulihkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya pada siang hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu karena Engkau sudah
memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Kami sadar Tuhan siapa sebenarnya kami di hadapan Engkau. Kami rapuh dan kami tidak berdaya. Tetapi kami ingin Tuhan, kekuatan yang datangnya daripada Engkau lah yang memungkinkan kami mampu dan bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga kami bisa kuat di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Engkau untuk kami Gereja Isa Masih Kudus. Sebagaimana Engkau sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini, maka sebentar hamba-Mu akan meninggalkan kami untuk pulang ke Jakarta. Sebagaimana Engkau sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di sini dan menjadi berkat bagi kami, kami pun berdoa agar Tuhan akan memimpin perjalanan hamba-Mu ini sampai ke Jakarta dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Pertemukan kami kembali pada hari-hari yang akan datang supaya kami makin dikuatkan persekutuan kami dengan Engkau melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan persembahan yang diberikan anak-anak-Mu pada saat ini. Tuhan akan kuduskan agar supaya persembahan ini bisa berguna untuk kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakai akan majelis yang mengelolanya sehingga semua akan berjalan dengan baik karena kasih kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bukan hanya sekedar mendengar doa kami, tetapi Engkau mendengar dan menjawab segala permintaan doa kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat dari Tuhan kami Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus akan tetap menyertai dan memberkati kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati kita semua. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok.
Ya, yuk Yani berdoa ya.